Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kitrin Rambunaur Raja, Prodi Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis sektor unggulan untuk pembangunan sektor ekonomi di Surabaya. Nah, di Surabaya memiliki 3 sektor penunjang perekonomian, yakni perdagangan, hotel dan restoran, dan angkutan atau transportasi. Ketiga sektor ini sangat dominan dan berperan besar menyumbang pendapatan asli daerah kota Surabaya. Kota Surabaya kini menjadi tempat yang menjanjikan untuk investasi. Hal ini dipicu kenaikan kepercayaan penanaman modal, usaha yang masih sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Mengingat Surabaya memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang sangat positif, kemajuan sektor penyediaan sarana infrastruktur turut menopang peran Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan. Setidaknya ada 3 komponen utama penunjang ekonomi di Surabaya, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan angkutan atau transportasi. Ketiganya sangat dominan dan berperan besar menyumbang PAD kota Surabaya. Memang selama ini pendapatan banyak dari sektor pajak, namun di sisi lain, ketiga komponen itu juga menandakan adanya pergerakan dunia usaha ke arah positif. Sebagai gambaran, kalau pemerintah kota menerima pendapatan pajak sebesar 1 triliun, lantas berapa omset keseluruhan dari pelaku usaha di kota ini? Di samping itu juga, daya beli masyarakat juga menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita Surabaya overall sebesar 84 juta per kapita tiap tahun yang mengacu pada harga berlaku. Sedangkan berdasarkan harga konstan, pendapatan per kapita sebesar 32 juta per kapita tahun. Di sisi lain, tingkat inflasi di Surabaya berada pada angka 7,52% di tahun 2013. Kendati terbilang agak tinggi, namun sejauh ini laju inflasi masih dalam taraf terkendali. Tren inflasi yang tinggi di Indonesia seiring kebijakan pemerintah terkait subsidi dan depresiasi. Terkait PAD, Kota Surabaya bisa dibilang memuaskan. PAD Kota Surabaya memberi kontribusi 53,32% jika dikaitkan dengan total APBD. Sementara jika dibanding dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat, rasio PAD mencapai 191%. Melihat data ini, Surabaya bisa dikatakan mudah mandiri dan mampu menopang pilar-pilar bisnis. Sedangkan dari struktur APBD-nya sekitar 25% diperuntukkan bagi belanja modal. Ini menandakan ada komitmen dari Pemkot Surabaya untuk membangun sarana infrastruktur demi kepentingan-kepentingan publik. Intinya, komitmen pemerintah daerah bisa dilihat dari struktur APBD-nya. Dan kita harus bersyukur karena pemerintah kota Surabaya serius menggarap infrastruktur. Soal indikator retail dan pasar, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghubungkan pengusaha-pengusaha besar dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya yakni mendorong UMKM mampu menembus pasar yang lebih besar dan dengan metode kemitraan. Artinya, pengusaha-pengusaha besar yang sudah punya pasang pasar yang jelas membantu para pelaku UMKM yang bisa mengakses pasarnya sendiri. Namun dengan timbal balik UMKM sebagai binaan perusahaan besar. Pemkot tak henti-hentinya berinovasi demi menarik investasi dengan ketersediaan infrastruktur kondusivitas kota. Nah, Surabaya akan mampu lebih berkembang sebagai kota bisnis di Indonesia. Beberapa program Pemkot terbukti mampu membawa dampak positif bagi dunia usaha. Contohnya pembangunan jalan Middle East Ring Road. Sebelum adanya jalan tersebut, kawasan di wilayah itu relatif sepi. Kini setelah ada jalan baru, kita bisa lihat ada beberapa usaha baru yang muncul di sana. Itu juga berimbas pada peningkatan perekonomian dan perputaran uang di Surabaya.